Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dwi Septiani dengan NIM C1B021186 dari kelas R003 Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra SEMSI. Materi yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini yaitu konsep dasar jurnal khusus penjualan, dan jurnal khusus pembelian. Konsep dasar jurnal khusus. Jurnal khusus adalah semua jurnal, kecuali untuk jurnal umum. Jurnal-jurnal ini digunakan untuk mencatat jenis transaksi tertentu yang berisi informasi penting. Pencatatan dalam jurnal khusus dilakukan agar catatan tersebut tidak memenuhi buku besar dengan cepat. Meskipun nantinya jumlah total dalam jurnal-jurnal khusus ini secara berkala dimasukkan ke buku besar umum dalam bentuk ringkasan secara berkala. Jurnal khusus juga bertindak sebagai alat pemantau untuk organisasi bisnis. Jurnal-jurnal ini mengurangi kemungkinan perubahan dalam catatan akuntansi karena entry-entry di dalamnya dibuat dalam urutan kronologis. Jurnal khusus sendiri dibagi menjadi 4 macam, yaitu jurnal khusus penjualan, jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penerimaan kas, dan jurnal khusus pengeluaran kas. Manfaat jurnal khusus. Manfaat yang pertama dari jurnal khusus yaitu pembagi pekerjaan. Manfaat yang pertama dari jurnal khusus adalah bisa dijadikan jurnal untuk bisa dibagi pekerjaan dengan baik dibandingkan jurnal umum yang sulit membagi pekerjaan secara baik. Manfaat yang kedua, memudahkan postingan akun buku besar. Selain bisa dibagi pekerjaan dengan baik karena pencatatan dilakukan sesuai jenis transaksinya, manfaat jurnal khusus selanjutnya adalah bisa dimanfaatkan agar memudahkan dalam melakukan posting buku besar. Manfaat yang ketiga yaitu pengendalian internal. Bisa dilakukan pengendalian internal yang lebih baik, terlebih jika hanya ada satu orang petugas yang menangani lebih dari satu jurnal khusus. Jurnal khusus yang pertama ada jurnal khusus penjualan. Jurnal khusus penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk menyimpan transaksi penjualan terperinci. Tujuan utama jurnal khusus penjualan adalah untuk meringkas informasi transaksi bervolume tinggi dari buku besar umum, sehingga menyederhanakan buku besar. Informasi dalam jurnal khusus penjualan untuk setiap transaksi penjualan. Yang pertama ada tanggal transaksi, yang kedua nomor rekening, yang ketiga nama pelanggan, yang keempat nomor faktur, dan yang kelima jumlah penjualan. Debit akun piutang dagang dan kredit akun penjualan. Ini adalah contoh bentuk dari jurnal khusus penjualan. Di situ ada tanggal, nomor faktur, keterangan, syarat pembayaran, ref, jumlah. Yang kedua ada jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus pembelian adalah jurnal khusus untuk mencatat semua jenis transaksi pembelian, baik barang maupun bukan barang secara kredit. Jurnal ini paling sering ditemukan dalam sistem akuntansi manual, di mana diperlukan untuk menyimpan laporan transaksi pembelian bervolume tinggi di luar buku besar. Fungsi jurnal khusus pembelian. Jurnal khusus ini berfungsi untuk menyederhanakan pencatatan dan memudahkan pembukuan transaksi bervolume tinggi ke dalam buku besar. Jurnal pembelian juga mencatat transaksi secara harian sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Nantinya pada akhir tiap periode pelaporan, catatan dalam jurnal pembelian akan diringkas dan diposting dalam buku besar. Jenis-jenis transaksi pembelian tersebut yakni pembelian barang dagang secara kredit dan pembelian perlengkapan, peralatan, serta aktiva lain secara kredit. Semua jenis pembelian dilakukan secara kredit dicatat dalam jurnal pembelian, termasuk peralatan kantor, jasa, barang yang diperoleh untuk dijual kembali. Ini adalah bentuk jurnal khusus pembelian, di mana ada tanggal, keterangan ref, debit untuk perlengkapan, dan kredit uang dagang. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Apabila ada penjelasan yang kurang sesuai atau ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.